Setelah gue mulai cerita tentang pengalaman horor gue, juga banyak dari kalian yang ngirimin pengalaman horornya ke email gue. Nah, cerita kali ini bakal bikin lu bersyukur kalau cuma sekolah lu doang yang dibangun di atas tanah kuburan. Karena ini orang, rumahnya dibangun di atas tanah kuburan. Cerita ini dikirimin oleh laki-laki berinisial F. Dia ngirimin cerita ini tuh ke email gue yang ini ya guys. Jadi kalian jangan kirim dari DM TikTok atau DM IG, itu biasanya tenggelam. Jadi kalian kirimnya ke email biar gue bisa baca. Langsung ceritain dengan detail. Oke, jadi seorang laki-laki yang berinisial F ini, itu dia tahu kalau rumahnya ini dibangun di atas tanah kuburan. Bukan cuma dia doang yang tahu, tapi semua tetangganya juga tahu. Makanya dia juga kayak udah tumbuh besar dengan, ia tahu kalau rumah gue dibangun di atas tanah kuburan. Tapi sebelum rumah itu dibangun, kuburan yang ada di tanah itu dipindahin dulu guys. Nah, dia cerita kalau proses pemindahan kuburan ini itu ngebuat banyak banget orang sakit. Yang mindahin kuburannya maksudnya sakit. Sisanya dia nggak begitu ingat karena saat itu dia emang masih kecil guys. Jadi dia cuma inget beberapa hal itu aja. Yang pertama kalau pas pindahin kuburannya itu banyak banget orang sakit. Dan kedua, emang rumahnya dia dibangun di atas tanah kuburan. Lu jangan ekspektasi kayak emang beneran kuburan gitu, kayak banyak banget kuburan. Karena beberapa kuburan emang cuman 1 doang, 2 doang, maksudnya gitu. Dia nggak nyebutin berapa jumlah kuburannya, tapi yang di bayangan gue pastinya bukan kayak tanah kuburan semuanya gitu guys. Tapi cuman ada beberapa kuburan yang ada di tanah itu gitu, paham gak sih? Nah jadilah tuh dari dia kecil sampai dia besar, banyak banget orang yang juga kayak ngasih tahu dan ngomongin terus kalau rumah lu itu dibangun di atas tanah kuburan. Nah ternyata ini juga ngebuat satu keluarga itu banyak banget nerima teror. Tapi setiap mereka nerima teror, mereka tuh kayak udah biasa aja guys, saking seringnya. Sampai sebelum F cerita ke gua, itu kakaknya ngalamin satu hal yang bener-bener, wah serem banget. Jadi kakaknya itu ngeliat sendiri itu gelas kaca beneran gerak, jatuh sendiri dari lemari. Kayak poltergeist gitu, lupa nggak sih, kayak gerak jatuh sendiri. Itu diperhatiin sendiri sama kakaknya. Terus kakaknya kayak nah kalau F sendiri dia tuh udah biasa banget kayak ngelihat bayangan-bayangan lewat di rumahnya. Terus juga ada sosok yang beraktivitas di dalam rumahnya. Nah satu pengalaman F yang dia mau akhirnya ceritain ke gue karena emang ada sangkutannya sama gue guys. Dia ngirim email ini tuh tanggal 1 Juli kemarin ya. Jadi ini terjadi di malamnya guys, ketika dia lagi sendirian di kamarnya. Itu sekitar tengah malam, dia belum bisa tidur sampai akhirnya dia nontonin YouTube gua, nontonin TikTok gua. Lu tahu kalau gua di YouTube gua reaction video-video horor ya kan, kalau di TikTok gua cerita-cerita video cerita-cerita horor. Nah, dia itu nggak yang kayak orang penakut karena ya dia udah biasa banget sama hal yang kayak gituan kan ya guys. Jadi makanya dia berani gitu nontonin video gue tengah malam. Tapi emang karena video gue juga kagak seremin sih, iya kan? Nah, pas di malam itu ketika dia lagi asik nontonin YouTube gue sama TikTok gue, posisi dia tuh kan lagi tiduran dan dia ngadep ke arah jendela yang ada gordengnya. Pas dia lagi asik main HP gitu kan ya, tiba-tiba dia tuh kayak punya perasaan kalau dia ini lagi diliatin dari arah jendela. Nah jujur kalau gue jadi dia, gue langsung tutup aja tuh pakai selimut terus gue tidur gitu ya, atau gue lanjutin nonton video gue. Tapi dia ini kepo guys. Jadi pas waktu dia main HP gini, akhirnya dia awasin HP-nya dan dia ngeliat ke arah gordeng itu. Dan bener aja di belakang gordeng itu tuh langsung ada ada sosok bayangan yang lewat sekelibet. Posisinya itu di depan gordeng. Yang di bayangan gue, kalau di depan gordeng berarti di kamarnya dia, di dalam kamarnya dia, bukan di belakangnya gordeng, iya kan? Kebayang kan lu? Nah, gue nggak tahu ini terjadi karena emang dia lagi nontonin video gue atau ya emang penunggu rumahnya. Tapi yang jelas video gue itu seru ya kan? Gue nggak yang kayak bawa serem-serem banget gitu, kecuali pas lagi reaction ya, iya sih serem. Kalau videonya serem. Nah tapi dia bilang nih, ada satu juga kejadian yang di gordeng itu yang sampai sekarang dia nggak pernah lupa. Alias yang tadi dia ceritain tuh, yang dia sambil nonton video gue, itu bukan pertama kali kejadian di gordeng itu. Malam itu dia tidur bareng sama adeknya ya guys. Nah pas dia lagi rebahan di kasur ya, otomatis dia ngadep ke arah gordengnya kan. Dia nggak sengaja ngeliat ke arah gordeng yang ada celah kebuka gitu loh guys. Jadi ini gimana ya ngomongnya? Ini jendela, terus gordengnya tuh agak kebuka gitu, jadi nunjukin apa yang dibalik jendela. Nah
Malam itu dia tuh kayak nggak tahu kenapa ngeliatin ke arah celah jendela itu yang arah keluar kamar. Dan lo tahu, di luar jendela itu, di sela-sela gordeng itu, tiba-tiba ada sepasang mata. Sepasang mata, kagak kelihatan yang lainnya, tapi yang jelas mata itu ngeliatin dia dari luar kamarnya ke dalam yang dia lagi tidur sama adeknya. Wah, menurut gua, kalau itu pun hantu atau itu pun manusia, dua-duanya sama seremnya. Apalagi manusia, karena manusia biasanya lebih setan daripada setan, ya kan? Asli sih, itu serem sih. Gue penasaran sebenarnya sama pengalaman-pengalaman dia lainnya. Dan apa sih pengalaman ibu bapaknya, kakak-kakak lainnya. Cuman ini yang dia ceritain ke gue karena emang ada sangkut pautnya sama gue. Dan ada cerita lainnya di jendela itu. Serius, kalau kalian ada cerita pengalaman horor yang gila banget, apalagi, langsung aja kirim ke email gue yang ini ya guys. Terus kalian juga tungguin aja cerita-cerita pengalaman horor gue, adek gue, dan juga nyokap gue. Tungguin aja. Oke deh, segitu dulu. Next kita cerita apa lagi ya? Komen!